dilepaskan, kami yang terikat, kami dibebaskan, dan nama Tuhan diserukan di tempat ini, sebab Tuhan kami dahsyat dan luar biasa. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, bicara bagi kami, sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu, sehingga kemuliaan Tuhan yang nampak, kami semakin berkurang, Tuhan yang terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Bicara bagi kami Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang mengasihi Tuhan bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani kita pagi hari ini. Saya percaya Tuhan hadir di tengah kita pagi hari ini, amin. Karena itu janjinya bagi kita setiap kali kita bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan, ya, Tuhan hadir lewat kuasa dan kemuliaannya di tengah kita. Nah, saya bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Hari ini dipercayakan kembali untuk melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih tentunya kepada Bapak Gembala yang boleh mempercayakan saya untuk melayani pagi hari ini. Dan kita ada di hari yang istimewa, sekalipun setiap hari istimewa, tapi hari ini bertepatan dengan hari kita memperingati hari Pentakosta, ya. Hari Pentakosta atau hari Pantekosta, ya. Kita ada di bawah naungan organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia. Bapak Gembala bilang kita bukan Pantekosta Heranlah, tapi kita Pantekosta Alkitabiah, ya. Betul ya, karena sekarang ada banyak orang dari mana? Dari Pantekosta. Kok heran kelakuannya? Itu heran ya. Herannya kadang-kadang bukan baik tapi mengherankan. Kok begitu ya? Tapi kita Pantekosta yang Alkitabiah, ya. Haleluya. Kita bermuara atau bersumber dari berpatok dari firman Tuhan, ya. Kita nggak bangga dengan apa yang kita punya, dengan doktrin kita, tapi kita bangga karena kita punya Tuhan yang memberikan kasih karunia-Nya lewat firman Tuhan yang kita pelajari bersama. Nah, ada yang tanya kemudian, mana sih yang benar, Pantekosta atau Pentakosta? Sementara gereja Pantekosta itu turunannya sudah banyak sekali. Gereja Pantekosta di Indonesia, gereja gerakan Pantekosta, gereja Pantekosta pusat Surabaya, itu Pantekosta. Ya, kenapa Pantekosta? Karena sudah pernah dijelaskan di tempat ini, waktu gereja kita didaftarkan pertama kali organisasinya itu masih mengacu pada Alkitab terjemahan lama. Alkitab terjemahan lama itu yang paling lama saya lupa apa namanya ya, itu memakai kata Pantekosta. Dan waktu didaftar kita mengacu dari sana gerejanya, Alkitab terjemahan yang Pentakosta itu sudah terdaftar dulu GPDI, baru yang Pentakosta ini keluar. Jadi kita sudah nggak rubah lagi, kita terus mengikuti apa yang ada di terjemahan lama. Tapi mau tanya sama atau enggak, tulisannya beda, penyebutannya berbeda, tapi maknanya sama. Ya, Pentakosta atau Pantekosta itu sama, mengacu kepada hari ketuangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, ya. Nah, kita tahu bersama sebenarnya hari raya Pentakosta atau Pantekosta itu awalnya adalah hari raya orang Yahudi. Orang Yahudi menyebutnya Sefaot, ya, atau ibadah atau perayaan memperingati turunnya hukum Taurat kepada Musa di atas Gunung Sinai. Itu Pantekosta pertama. Dan juga Pantekosta pertama diperingati sebagai ucapan syukur merayakan hasil panen gandum. Ya. Sebenarnya ini adalah hari rayanya orang Yahudi. Tapi bertepatan ketika Tuhan Yesus bangkit, ya, 40 hari setelahnya dia menampakkan diri kepada murid-murid. Hari ke-40 dia naik ke sorga, kemudian dia berpesan bahwa jangan tinggalkan Yerusalem. Karena aku nantikan di sana janji Tuhan, dan Tuhan memberikan Roh Kudus tepat hari ke-50. Makanya Pentakost hari ke-50, ya. Di sana kemudian kita peringati hari ketuangan Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus, ya. Jadi sebelumnya itu adalah hari raya orang Yahudi, tetapi kekristenan muncul, kemudian itu dikenal dengan hari pencurahan Roh Kudus, dan hari Pentakosta juga dikenal sebagai hari lahirnya gereja. Hari lahirnya gereja. Nah, gereja itu ada dua. Ada yang namanya gereja universal, ada yang namanya gereja lokal. Gereja universal itu gereja seluruh dunia. Hari lahirnya ini, hari Pentakosta ini. Tapi kalau gereja lokal, kita ini gereja lokal, ya. Sebentar lagi ulang tahunnya Agustus, ya, Bapak Gembala, ya. Agustus yang ke-6. Yang ke-7 tahun, ya, itu gereja lokal. Tapi kalau gereja universal, ya, dimulai atau ulang tahunnya dimulai pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan.
Dan sering disampaikan di sini oleh Bapak Gembala atau Dr. Sam yang menyampaikan, ada yang menarik ketika Pentakosta pertama di Gunung Sinai, ada 3.000 orang yang mati karena mereka membuat patung berhala, menyembah patung berhala. Tapi pada peristiwa Pentakosta yang kedua, sesudah Yesus naik dan memberikan Roh Kudusnya kepada kita, saudara bisa temukan di Kisah Rasul pasalnya yang kedua, di sana terjadi penuaian besar-besaran, ada 3.000 orang bertobat diselamatkan menjadi orang percaya. Pentakosta pertama itu mengacu pada hukum Taurat, tapi Pentakosta kedua adalah kasih karunia di mana Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Dan itu kemudian ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, kalau kita bicara tentang Pentakosta itu tidak lepas dari janji yang digenapi juga. Karena sebelum Yesus naik ke sorga, dia berjanji dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Dan itu digenapi, dicurahkan pada waktu hari Pentakosta. Nah, doktrin kita setuju bahwa Roh Kudus itu begini. Roh Kudus itu dicurahkan satu kali. Dicurahkan satu kali. Sama seperti Yesus Kristus lahir cuma sekali, kemudian dia mati cuma sekali, dia bangkit cuma sekali, naik ke sorga cuma sekali, dan nanti datang lagi, kemudian naik lagi menjemput kita semua. Demikian juga dengan Roh Kudus. Dicurahkan hanya satu kali. Ya, di loteng Yerusalem untuk semua kita. Dari dulu sampai sekarang itu cuma sekali. Ya. Nggak ada lagi seperti yang disampaikan di sini, doktrin bahwa waduh kalau kita berdosa Roh Kudusnya kabur. Kalau kita bertobat nanti dia balik lagi, ya. Enggak begitu, karena ada firman Tuhan bilang begini di dalam Yohanes 14 ayat 6 dan 16-17 bilang begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu kapan? Selama-lamanya. Jelas loh, selama-lamanya. Karena sekarang ada doktrin yang mengajarkan begitu. Oh, kalau kamu berdosa Roh Kudusnya kabur. Kalau kamu jadi hidup baik lagi Roh Kudusnya datang lagi. Alkitab bilang ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Konsep perjanjian lama, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang ada Roh Kudus itu cuma orang-orang tertentu yang akan dipakai dalam pelayanan. Contohnya nabi, raja, ya. Itu dihinggapi Roh Kudus seperti Saul. Ya. Dia waktu ditabiskan dia dihinggapi Roh Kudus. Sama juga dengan Simson. Saudara tahu apa yang membuat Simson kuat? Ada yang bilang, oh rambut panjangnya. Enggak saudara. Karena dia ada roh Tuhan di dalamnya. Ya. Dia ada roh Tuhan. Saudara kan baca Alkitab, satu kali roh Tuhan undur dari hidupnya. Ya. Waktu dia apa? Enggak pekah, sudah lakukan dosa ya terjun lagi sama Delila itu. Saudara. Akhirnya roh Tuhan mundur, dia kehilangan kekuatannya. Ya. Rambutnya kembali panjang saudara, tapi bukan terletak pada rambutnya, tetapi dalam roh yang ada di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Daud mengerti betul ini, tentang pentingnya roh Tuhan. Satu kali Daud jatuh dengan Batsheba, ya, jatuh dalam dosa persinahan. Saudara tahu dalam doa Daud, Mazmur pasal 51, Daud bilang apa? Jangan ambil rohmu dariku. Dia nggak bilang jangan ambil anakku, jangan ambil istanaku, jangan ambil kekayaanku. Dia nggak bilang itu. Tapi Daud bilang, jangan ambil rohmu dariku. Karena Daud tahu yang membuat dia bisa bangun, yang membuat dia menang, yang membuat dia bisa kuat hadapi tantangan demi tantangan, dikejar orang, dikejar musuh. Dia bisa kuat bertahan karena ada roh Tuhan dalam dia. Waktu dia jatuh dia bilang, jangan ambil rohmu dariku. Itu perjanjian lama. Daud tahu dia akan kehilangan. Tapi syukur kepada Tuhan, di zaman perjanjian baru, saudara dan saya hidup dalam kasih karunia firman Tuhan bilang bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada kita, menyertai kita bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bukan 4 hari, 5 hari, 6 hari. Tapi apa? Selama-lamanya. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Makanya Rasul Paulus bilang di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Beritahu kiri kanan biar gak tegang, ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Ya. Kadang-kadang kita lupa, kita gak tahu atau pura-pura gak tahu ya, bahwa ada Roh Kudus di dalam kita.
Yang kita imani Roh Kudus itu bukan sekedar atmosfer, bukan sekedar kuasa. Dia bukan cuma sekedar getar-getar, nangis-nangis, bukan itu. Tapi Roh Kudus ini adalah pribadi Allah sendiri yang diam di dalam kita. Dia pribadi, saudara, bukan cuma sekedar, oh kalau kita datang ke gereja, dia ada di gereja. Enggak, dia pribadi yang terus menyertai kita. Saudara ada di rumah, ada di kantor, saudara ada dimanapun, ada Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Karena dia pribadi, firman Tuhan bilang, Roh Kudus itu bisa apa? Berduka. Ada ayatnya, slide selanjutnya. Ya, dan janganlah apa? Kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Terjemahan lain, jangan buat Roh Kudus sedih. Artinya begini, Roh Kudus memang nggak diambil dari kita. Dia tetap ada di dalam kita, tetapi dia lihat kehidupan kita sehari-hari, kira-kira dia bahagia atau sedih, kalau dia pribadi. Waktu kita ada di gereja mungkin aja dia senang, oh sukacita. Tapi waktu kita di rumah, waktu kita di kantor, waktu kita sendiri di kamar, kira-kira dia berduka, dia bersedih atau dia tetap bersuka. Karena Roh Kudus ini pribadi, saudara. Dia tahu kita lebih dari orang lain tahu kita. Bahkan dia tahu kita lebih dari kita tahu diri kita. Karena dia Roh Kudusnya Tuhan yang diam di dalam kita. Dia adalah pribadi Allah sendiri. Dia bisa berduka, saudara. Dia nggak hilang, dia ada, tapi dia berduka. Apa yang terjadi kalau Roh Kudus berduka? Ya. Kalau Roh Kudus berduka, dia akan menahan semua pekerjaannya. Menghibur, menuntun, ya, menguatkan kita. Kenapa kita kadang lemah? Kenapa kadang kita, ada punya semuanya, tapi kayak stres, kayak banyak pikiran, kayak, masalah ini nggak mumet. Karena Roh Kudus berduka dan dia bekerja, menghibur, dia nggak bisa menghibur kita karena dia bersedih, saudara. Apa yang mendukakan Roh Kudus? Ada 3 juga saya pelajari. Yang mendukakan Roh Kudus, yang pertama, ketika kita memadamkan roh. Memadamkan roh itu membuat Roh Kudus berduka. Makanya tadi kita nyanyi ya, biarlah rohmu menyala-nyala, menyala abangku ya. Masih menyala semua di tempat ini, amin? Ya, harus menyala. Orang kalau rohnya menyala-nyala, dia pasti melayani Tuhan. Tapi orang yang melayani Tuhan belum tentu rohnya menyala. Betul ya Pak Gembala? Ya. Tapi orang yang rohnya menyala, dia akan melayani Tuhan ya. Nggak perlu di mimbar, dia akan tanya, Pak Gembala, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Pak Gembala, ada yang mau diatur. Pak Gembala, apa yang bisa saya bantu? Kenapa? Rohnya menyala. Nah, Roh Kudus berduka, dan sudah saya tidak sempat kasih ayat-ayatnya, ketika kita memadamkan roh itu dalam hidup kita. Nah yang kedua yang membuat roh berduka ketika kita menentang Roh Kudus. Ada orang menentang Roh Kudus dalam artian begini, Roh Kudus sudah bicara kepada kita, jangan lakukan itu. Itu nggak sesuai firman Tuhan. Kita tentang, nggak apa-apa. 1 kali, 2 kali, nggak apa-apa. Terabas aja. Itu berdosa, nggak boleh. Roh Kudus bicara, lawan aja. Bapak Gembala bilang minggu lalu, sampai 1 kali kita dibiarkan, betul Pak Gembala ya. Dibiarin loh saudara. Kadang-kadang bukan Roh Kudus nggak bicara dalam hidup kita nggak mau dengar. Itu yang membuat Roh Kudus berduka. Dan yang satu lagi apa yang membuat Roh Kudus berduka? Ya ini yang paling parah, menghujat Roh Kudus. Memadamkan roh, kemudian menentang Roh Kudus, dan yang terakhir menghujat Roh Kudus. Lagi viral hari-hari ini ada seorang pendeta meninggal ya. Bukan pendeta, maaf. Mantan pendeta. Saya tidak coba menghakimi, tapi kemudian ada banyak postingan sebelumnya beliau mengucapkan kalimat yang secara frontal menentang Tuhan dan bilang Roh Kudus itu ya enggak. Saya enggak tahu ini karena, tapi memang sudah jalan hidupnya, saudara ya. Memang sudah jalan hidupnya begitu, tapi ya itulah. Selagi kita masih bisa dengar suara Roh Kudus, jangan tentang dia. Nyalakan, kobarkan api di dalam kehidupan kita. Biar roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Kemudian yang paling berbahaya itu menghujat Roh Kudus. Artinya kita nggak mau dengar dia menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita tentang itu, kita kehilangan keselamatan kita sampai selama-lamanya. Jangan mendukakan Roh Kudus. Dia pribadi yang ada di dalam kita. Saya akan terus masuk sampai ke Pentakosta. Nah ada pertanyaan sederhana begini. Siapa sebenarnya orang-orang yang punya Roh Kudus dalam hidupnya? Apakah pendeta? Apakah yang sudah dibaptis? Apakah jemaat yang setia? Siapa orang-orang yang punya Roh Kudus? Firman Tuhan bilang begini, dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya,
Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya ingin pastikan semua percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Ada Roh Kudus. Karena kita boleh baca firman Tuhan, tapi kalau Roh Kudus nggak hidupkan firman Tuhan, kita tetap nggak akan percaya Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak contoh debaters dari agama lain. Mereka pelajari Alkitab. Mereka tahu siapa Yesus. Silsilahnya, keturunannya, apa yang Dia lakukan. Bahkan Dia akan datang kembali menghakimi seluruh dunia. Mereka tahu itu, mereka tahu. Tapi mereka nggak percaya, saudara. Kenapa? Karena mereka cuma pakai firman Tuhan sebatas pengetahuan, sementara yang menghidupkan firman itu adalah Roh Kudus. Makanya selalu disampaikan di sini, di mimbar ini, bahwa firman Tuhan harus sejalan dengan Roh Kudus. Firman tanpa roh itu mati, saudara. Akan jadi pengetahuan. Ya. Akan jadi ya seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Oh, firmannya banyak, tapi nggak ada Roh Kudus yang menghidupkan. Tapi sebaliknya, Roh Kudus tanpa firman, ya, sesat. Bentar-bentar, aduh saya lihat, bentar-bentar Tuhan bicara sama saya. Ya. Karena nggak bertolak dari firman Tuhan. Makanya harus seimbang. Firman dan roh harus berjalan bersama-sama, sehingga itu yang akan menuntun perjalanan hidup kita sampai ke sorga. Makanya ada lagu Pantekosta lama, oh Tuhan berikanlah saya burung nasar, yaitu kuasa. Nah itu lagu lama ya, saking lamanya saya sudah lupa. Mungkin ada om-om, tante-tante tahu. Saya burung nasar, firman dan Roh Kudus. Ya. Kita perlu itu. Kalau kita nggak punya, maka kita akan tersesat. Ya. Sebab itu firman Tuhan bilang, siapa yang punya Roh Kudus? Semua yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua kita punya Roh Kudus. Memang manifestasi dan karunia-Nya itu berbeda-beda. Tetapi kalau mau ditanya ada Roh Kudus, semua kita yang percaya Yesus ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, saya akan masuk kepada khotbah Pentakosta. Tadi itu baru pendahuluan, saudara. Mari kita buka Alkitab kita, ya. Dari Kisah Para Rasul 2, ayat 14 sampai 18. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 16. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Next. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita bicara tentang Pantekosta atau Pentakosta, biasanya kita terfokus kepada peristiwa yang terjadi di loteng Yerusalem. Ya, di mana murid-murid 120 orang yang berkumpul berdoa menantikan janji Tuhan itu, mereka kemudian mendengar ada angin, tiupan angin, kemudian ada lidah-lidah seperti nyala api turun kepada mereka, kemudian mereka berbahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Ya. Biasanya fokus Pentakosta atau Pantekosta kepada situasi ini, kepada keadaan ini, di mana Roh Kudus dicurahkan. Tetapi saya ingin bawa kita melihat di halaman selanjutnya, setelah murid-murid menerima baptisan Roh Kudus. Ya. Kadang-kadang kita cuma sampai terpaku, terpola ya kehidupan kekristenan kita. Oh sampai goncang-goncang, angin, api. Tapi kita kadang sekali memperhatikan kehidupan sesudah seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya. Apa yang terjadi ketika seseorang dipenuhkan dengan Roh Kudus? Saudara tahu ayat yang kita baca ini adalah khotbah dari seorang yang bernama siapa? Petrus. Ya. Kalau baca dalam, tidak kebetulan, kalau baca dalam Alkitab saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, memberi perikop, khotbah
Petrus. Ini khotbah Petrus yang keberapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu khotbah Petrus yang keberapa? Khotbah Petrus yang pertama. Dan yang menarik, khotbah yang pertama, sekali khotbah, 3.000 yang bertobat. Ini loh khotbah pertama, sekali khotbah, 3.000 orang yang bertobat. Saya merenungkan hal ini luar biasa. Ya. Saya bilang, wow, siapa sebenarnya Petrus ini? Kok dia dipakai Tuhan secara luar biasa sekali. Bahkan ini adalah khotbah kelahiran gereja. Ya. Gereja lahir dari khotbah Petrus ini. 3.000 orang bertobat. Ini menggenapi apa yang Tuhan nubuatkan dalam kehidupannya. Coba slide selanjutnya. Tuhan Yesus pernah bilang begini. Oh, ini Petrusnya ya. Saya dapat foto di AI. Saya cari-cari. Petrus begini. Oh, ternyata ini. Sudah tua juga saya lihat Petrus ini ya. Sementara Tuhan Yesus itu saya lihat umurnya 33,5 tahun waktu dia naik ke sorga, meninggal ya. Bayangkan Yesus yang muda memimpin orang-orang tua seperti Petrus ini. Bahkan dia sudah menikah loh. Ya, saya tahu dia menikah dari mana. Karena dia punya mertua. Mertua Petrus itu satu kali sakit. Tapi dia mau merendahkan dirinya di bawah Yesus yang umurnya 33,5 tahun, saudara. Luar biasa. Nah, coba slide selanjutnya. Tuhan Yesus pernah bilang sama Petrus begini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu digenapi ketika Petrus khotbah pertama kali, 3.000 orang yang bertobat. Saya merenung siapa Petrus ini sampai dia dinubuatkan Tuhan akan menjadi fondasi pendiri gereja. Siapa Petrus ini yang sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Petrus ini sebenarnya orang biasa sama seperti kita. Profesi sebelumnya dia adalah seorang pengusaha. Dia adalah seorang nelayan. Nelayan ya, usaha lah jual-jual ikan ya mungkin dia tangkap. Dia seorang beda dengan Paulus. Paulus itu dari kecil dididik di sinagog, dididik dengan ilmu-ilmu Yahudi. Kalau Petrus ini bukan orang terpelajar. Dia seorang pengusaha, seorang nelayan. Namun saya mengerti begini, kalau Tuhan mau pakai kehidupan seseorang, Tuhan tuh bisa pakai siapa saja. Ya. Mungkin ada yang bilang, masa Tuhan bisa pakai saya? Saya kan, coba tanya Bapak Gembala ya, Bapak Gembala bersaksi di sini. Mungkin gak pernah terpikirkan Pak Gembala ya, jadi gembala hari ini. Profesi saya tahu Bapak Gembala, sarjana ekonomi, seorang bankir, bank. Tapi Tuhan pakai untuk jadi alat Tuhan, melayani Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, mungkin satu waktu kita nggak tahu Ibu Natalia mungkin ya, kaget Ibu Natalia. Tapi kalau Tuhan mau nggak ada yang mustahil. Saya ketemu teman-teman saya di sekolah Alkitab, saudara. Waktu itu, sebenarnya saya nggak mau sekolah Alkitab. Tapi sekarang tuh sampai hari ini berdiri melayani, memberitakan firman Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Ya. Pengusaha kah atau apa? Dan lain sebagainya, ya, Tuhan bisa pakai. Dan sekali bertobat 3.000 orang, sekali khotbah 3.000 orang bertobat, saya tahu ini bukan karena Petrus, tapi karena kasih karunia Tuhan yang memilih dan memampukan Petrus. Kalau lihat perjalanan hidupnya, dia nggak sempurna-sempurna amat. Banyak miringnya juga si Petrus ini ya. Dia orang yang pernah bilang sama Tuhan Yesus, mereka semua akan tergoncang imannya. Tapi aku Petrus, sekali-kali gak. Saudara. Ya, Tuhan bilang sebelum ayam berkokok berapa? 3 kali engkau akan menyangkal aku. Enggak. Petrus nih, si jago ngomong ya. Ngomong aja enggak pas Tuhan Yesus sedang di depan mahkamah agama. Apa yang Petrus lakukan? Waktu ditanya, bukankah engkau salah satu dari mereka? Petrus bilang, enggak. Kamu tadi bilang apa? Mau pasang badan nih sama Tuhan Yesus. Kadang-kadang kan kita begitu kan ya. Mereka semua tergoncang, tapi Tuhan aku enggak. Tapi kadang-kadang dalam kelemahan kita pun kita sering menyangkali Tuhan. Bahkan yang uniknya setelah dia menyangkal Tuhan, si Petrus ini, dia kembali ke profesi lamanya. Jadi nelayan lagi dia. Kenapa dia jadi nelayan lagi? Karena kecewa. Tuhan yang dia tunggu-tunggu mau jadi Mesias, mau jadi Raja pembebas Israel, mati gak berdaya. Gak bisa tolong dirinya sendiri. Akhirnya Petrus kecewa, ternyata Tuhan gak bisa bikin apa-apa. Akhirnya dia kembali kepada pekerjaan yang lama. Nah banyak orang Kristen sama seperti Petrus. Ya.
Tadinya kita bilang, oh mau setia. Waktu Tuhan gak bisa bikin apa-apa dalam hidup kita. Ketika Tuhan gak tolong kita, banyak kita kecewa kemudian tinggalkan Tuhan. Kita Petrus-Petrus kadang-kadang. Tapi saya bersyukur kasih Tuhan itu luar biasa. Waktu Yesus bangkit, yang Yesus cari siapa? Petrus. Yesus datang mau bilang, Petrus, Yohanes, Yakobus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, Petrus bilang, aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Tuhan Yesus gak datang terus bilang, si pembotek ini, ikam, bujur-bujur ikam gitu. Ya, orang bilang mau setia, muntungmu besar nih Petrus nih. Tuhan gak bilang begitu, tetapi Tuhan bilang, datang Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Gembalakan domba-domba. Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Gembalakan domba. 3 kali Tuhan bilang, sampai Petrus nangis, Tuhan kau tahu hatiku, gembalakan domba. Tuhan gak marah. Makanya saya bilang, Petrus kalau bisa melayani Tuhan, itu benar-benar karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupannya. Dan dari peristiwa Pantekosta, setelah Petrus menerima janji Tuhan lewat pencurahan Roh Kudus, Petrus menjadi pribadi yang berbeda. Ya. Tadinya dia takut, dia menyangkal Tuhan. Tapi dalam peristiwa ini, ya, Petrus berdiri kemudian, dia berkhotbah. Dia memberitakan tentang Yesus Kristus. Tadinya dia takut. Tapi dia mengalami perubahan, dia menjadi berani bersaksi. Kenapa? Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupannya. Ada perubahan yang terjadi secara signifikan. Ya. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan tinggalkan Yerusalem, tunggu sampai janji itu. Roh Kudus itu sangat penting. Kenapa? Saya mengerti begini saudara. Ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, dan Pantekosta itu sebenarnya bicara tentang berubah dan berbuah. Katakan bersama saya, berubah dan berbuah. Setelah peristiwa loteng Yerusalem, bukan hanya Petrus, murid-murid yang lain yang tadinya lari kocar-kacir tinggalkan Tuhan waktu Tuhan disalib, waktu peristiwa loteng Yerusalem terjadi, mereka alami perubahan dan hidup mereka menghasilkan buah. Berubah dan berbuah. Kita nggak kejar manifestasi. Saya percaya karunia-karunia roh itu aktif di dalam gereja. Tetapi kita nggak berhenti sampai di situ, saudara. Mereka nggak berhenti cuma sampai di loteng Yerusalem, enggak. Tapi ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ada buah-buah yang mereka keluarkan. Ya. Menjadi masalahnya ada banyak orang Kristen, kalau hari Pantekosta, saya mau tanya, berapa banyak kali kita ikutin atau hadir di perayaan Pentakosta? Sejak kita kecil. Kita mungkin, hari Pentakosta. Pertanyaannya kita berubah dan berbuah atau enggak? Atau nanti goncang-goncang. Ya, itu enggak salah. Atau bahasa roh dan lain sebagainya. Saya menghormati itu. Tapi tanda tanya setelah itu, setelah Pentakosta, berubah dan berbuah enggak kehidupan kita? Atau lagu yang sering kita nyanyikan di sini, aku masih... Sudah malas soalnya nyanyi lagu ini ya. Tapi mesti diingatkan, aku masih... seperti yang dulu. Nggak berubah, saudara. Wah, Pentakosta. Iya betul Pentakosta. Tapi itu nggak berhenti di loteng Yerusalem. Pasal selanjutnya menunjukkan Petrus dan murid-murid lain, mereka berubah dan berbuah, saudara. Nggak cuma berhenti hari ini saja, Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Tanda Roh Kudus ada dalam kehidupan seorang, ada perubahan dan hidupnya berbuah atau menjadi berkat bagi banyak orang. Masih semangat Pentakosta, amin? Berubah, saudara. Kita semua belajar, makanya Roh Kudus diberikan kepada kita karena Tuhan tahu kita nggak mampu. Dia bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kita penolong yang lain. Kita nggak mampu untuk berubah dengan kekuatan kita sendiri. Mau dimotivasi sama orang, mau diapa? Pendeta nggak bisa rubah jemaat. Kami cuma bisa sampaikan firman. Tapi yang mampu membuat saudara berubah adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Makanya orang kalau setelah alami Pantekosta, setelah menerima lawatan Tuhan di loteng Yerusalem, harusnya hidupnya alami perubahan. Jangan aku masih seperti yang itu, terus kita bolak-balik terus ya. Mau berubah dan berbuah, saudara, amin. Berbuah artinya hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Mereka jadi berkat, mereka beritakan firman, 3.000 orang bertobat loh, saudara. Mereka berani bersaksi, ya, bersaksi tentang Tuhan.
Saya bilang sama anak-anak youth kemarin waktu saya dipercayakan, kita harus jadi berkat. How community church sekalipun youth-nya kecil, tapi kita harus berbuat dan jadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Bukan hanya jago di gereja. Di gereja kita apa? Bercahaya. Di luar berbahaya, saudara. Ada ya. Di gereja bawa terang, pulang ke rumah, bawa perang, saudara. Wah, istri takut. Waduh, di gereja getar-getar, ya, getar. Pulang istrinya gemetar. Waduh, ini pulang nih Bapak ini. Wah, gemetar. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, Pantekosta itu bicara tentang berubah dan berbuah. Nah, saudara mau, bolak-balik di sini. Nah, memang Tuhan bisa melawat kita dengan caranya yang luar biasa. Tapi yang orang nilai kita di luar, ketika hidup kita jadi berkat. Tukang pentol, nggak peduli saudara bahasa rohnya bagus. Ya, saudara mau beli pentol, mau tunjukin saudara Kristen, saudara bahasa roh, dia nggak akan tahu itu. Tapi waktu saudara sabar, sukacita, ya, murah hati, ya, itu dia akan nilai di situ. Ada orang bahasa rohnya lancar kan, itu bahasa yang sering kita, bahasa rohnya lancar. Tapi kata-kata bahasanya lancar, tapi ngomongin orang juga lancar. Bukan cuma lancar, kasar. Bikin hati orang tercacar-cacar, saudara. Teriris-iris. Tapi di sini nggak ada. Semua kita di Pantekosta ini mengingatkan kita. Saya nggak tahu sudah berapa kali kita lewati momen-momen Pantekosta. Tapi makna yang perlu kita tahu bukan cuma sekedar ada terjadi di loteng Yerusalem. Tapi bicara tentang berubah dan berbuah. Mau menjadi saksi Tuhan? Ayat selanjutnya bilang begini, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tujuan Roh Kudus diberikan bukan hanya mengubahkan kita dari dalam. Bukan berubah dari luar, mengubahkan kita dari dalam. Ya. Banyak orang mengusahakan perubahan dari luar ya. Benar ya? Wah, cara berdiri, cara ngomong, haleluya, shalom, apa kabar? Kalau ketemu di gereja, puji Tuhan. Di mana sekarang tinggal? Glory. Nggak cambung kadang-kadang. Tapi karena disetting sedemikian rupa terlihat, tapi di dalamnya tulang belulang. Tapi firman Roh Kudus itu mengubahkan kita dari dalam. Nah, saya rindu kita pulang dari tempat ini di momen Pantekosta ini bukan cuma sekedar kita kepenuhan Roh Kudus. Kita rindu dipenuhkan Roh Kudus, tapi kita minta kepada Bapa biar Roh Penolong itu menolong kita untuk berubah dan hidup kita berbuah bagi orang-orang di sekitar kita. Amin, saudara. Mereka mau menjadi saksi, ya. Roh Kudus mampukan kita untuk menjadi saksi. Bersaksi waktu suka, bersaksi waktu susah. Saya baca ada satu cerita yang menarik. Coba slide selanjutnya. Ini setelah peristiwa loteng Yerusalem, ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 42. Ini luar biasa. Mereka menjadi saksi bukan kaleng-kaleng. Ya. Mereka memanggil rasul-rasul itu, ada orang memanggil rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Dengan gembira. Ya. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ini terjadi sesudah peristiwa loteng Yerusalem. Ada penderitaan, ada aniaya yang datang kepada mereka. Tapi lihat reaksinya, ya. Mereka apa? Dengan gembira. Saudara waktu alami pergumulan, ya, alami masalah, alami tantangan, apa yang kita lakukan? Mengeluh, tinggalkan pelayanan, stop gereja-gereja, nggak usah memberi, nggak usah berdoa. Tanda tanya, harusnya orang yang mengalami Pantekosta, ya, mereka akan tetap setia. Sekalipun ada tantangan, ada pergumulan, Alkitab bilang mereka dengan gembira. Karena apa? Dianggap layak menderita penghinaan. Dihina pun mereka bergembira. Kita ditegur gembala sudah nggak ke gereja. Aduh, terlalu keras gembala khotbah. Mereka loh dihina. Nggak apa-apa ketawa aja. Iya loh. Kita umpama dikhotbahin memberi, ada khotbahnya lagi memberi. Malas ke gereja.
Mereka dihina, saudara, menderita. Tapi Alkitab bilang mereka enggak mundur sedikit pun. Mereka tetap dengan gembira memberitakan Injil tentang Yesus. Kenapa ini bisa terjadi? Dimulai dari peristiwa Pantekosta. Jadi kalau kita bicara Pantekosta bukan cuma sekedar kita kepenuhan. Tapi hidup kita berubah dan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah di sekitar kita. Petrus, dia juga nggak lebih baik dari kita. Banyak salahnya, murid-murid yang lain juga. Tapi tanda orang dipenuhkan Roh Kudus, mereka berubah dan berbuah. Saya baca ayat terakhir, ini ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama. 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini janji Tuhan. Kenapa Yesus harus minta penolong kepada Bapa buat kita semua? Karena kehidupan ini nggak mudah, saudara. Kita harus bergumul menjadi orang-orang yang berubah dan berbuah. Itu nggak mudah. Kita butuh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus fungsinya bukan hanya menghibur, menolong kita saat kita susah. Tapi Roh Kudus menolong kita agar hidup kita alami perubahan dari hari ke hari. Menolong kita agar hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Percayalah, dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu. Berapa banyak kali kita menyerah untuk jadi orang baik, benar nggak? Aduh, sudah baik disakitin, ya. Sudah lakukan kebaikan, air susu dibalas dengan air tuba. Oh, rasa-rasanya. Tapi kita harus belajar. Bagaimana caranya? Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus mampukan kita. Mau jadi saksi, ya? Di kantor, di rumah, menjadi saksi buat keluarga, itu nggak mudah. Kita butuh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi kalau kita bicara tentang Pantekosta, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan berhenti sampai di manifestasinya. Tapi Tuhan rindu hidup kita berubah dari hari ke hari, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, sekali lagi, maksudnya saya nggak anti dengan yang karunia-karunia roh. Tapi apa artinya karunia roh kita hebat, tapi hidup kita nggak jadi berkat? Waktu orang lihat kita, mereka bersuka cita atau bersedih? Saya percaya Roh Kudus ada di dalam kita. Pantekosta ini mengingatkan kita. Kita harus berubah dan berbuah. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karya kuat kuasa Roh Kudus. Boleh salam kiri kanan bilang, Pantekosta, berubah dan berbuah. Nah, saudara bisa pulang dengan ini ya. Berubah, berbuah. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kuasa yang menyanggupkan kita, yang memampukan kita. Jadi kalau kita ketemu di jalan, hidup kita jadi kesaksian. Gereja di mana? Oh, gereja di Hope Community Church. Makanya buahnya banyak. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan.